Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Emma Clarkson berdiri di depan jendela kamarnya di sebuah biara kecil di pinggiran kota Birmingham, Inggris. Udara pagi yang lembab menyelimuti kaca, membuat embun tipis perlahan turun. Biasanya, pemandangan seperti ini menenangkan hatinya. Namun belakangan, Emma merasa justru sebaliknya. Ada sesuatu yang mengganjal, semacam ruang kosong yang tak bisa ia jelaskan. Hari-harinya yang dulu terasa penuh makna kini, hanya seperti pengulangan yang membosankan. Sebagai seorang biarawati muda berusia 27 tahun, hidup Emma selama bertahun-tahun diisi doa, pelayanan, kegiatan gereja, dan rutinitas disiplin yang sudah ia hafal luar kepala. Setiap hari dia bangun sebelum matahari terbit, mengikuti misa pagi, membantu dapur umum, serta mengurus administrasi biara. Dari luar, hidupnya tampak tenang dan penuh kedamaian. Tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang hampa, seakan-akan ia berjalan mengikuti peta yang bukan miliknya sendiri. Seringkali Emma bertanya dalam doa, "Apakah engkau mendengar? Apakah aku sudah berada di jalan yang benar?" Namun jawaban itu tidak pernah datang, atau mungkin ia tidak mampu merasakannya. Pagi itu, ia kembali duduk di lantai kayu kamarnya, membuka kitab sucinya, mencoba mencari makna dalam ayat-ayat yang telah ia baca berkali-kali. Namun yang ia rasakan hanya kekosongan. "Ada apa denganku?" gumamnya. Ia memejamkan mata, berharap menemukan ketenangan, tetapi justru kesunyian itu menggema terlalu keras di dalam dadanya. Beberapa bulan terakhir, perasaan gelisah itu semakin kuat, seolah ada suara halus yang memintanya mencari sesuatu. Entah apa. Emma tidak pernah membayangkan bahwa kegelisahan itu justru akan membawa dirinya ke tempat yang sangat jauh, sangat berbeda, dan sangat tidak disangka. Sore itu, suster kepala memanggil Emma ke ruangannya. Suara ketukan pintu yang lembut menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. "Emma, masuklah," ucap suster kepala sambil tersenyum. Emma duduk dengan sopan di kursi kayu yang dingin. Di hadapannya, sang suster memegang sebuah map berwarna coklat. "Kami mendapat undangan program pertukaran budaya dari organisasi pendidikan internasional," kata suster kepala. "Mereka memberi kesempatan kepada perwakilan biara kita untuk belajar tentang sistem pendidikan spiritual di negara lain." Emma mengangguk pelan, tidak terlalu mengerti arah pembicaraannya. "Aku memilihmu untuk mewakili kita," lanjutnya. Emma terkejut. "Saya? Tapi, mengapa saya, suster? Kamu muda, cerdas, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Aku rasa perjalanan ini akan baik untukmu." Emma terdiam. Rasa gelisah yang selama ini ia simpan seakan bergerak di dalam dada, seperti memanggilnya. Ia mencoba tersenyum. "Negara mana yang akan saya kunjungi?" tanyanya. Suster kepala membuka map itu perlahan. "Indonesia." Emma mengerjapkan mata. "Indonesia? Ya, kamu akan tinggal selama beberapa minggu di sebuah pondok pesantren putri di Jawa Timur." Kata pondok pesantren terasa asing di telinganya. Emma tahu Indonesia mayoritas Muslim, tetapi ia tidak pernah membayangkan akan tinggal di lingkungan Islam, apalagi pesantren. Namun entah kenapa, ada rasa hangat dan penasaran muncul di hatinya. "Apakah kamu siap?" tanya suster kepala. Emma mengangguk, meski hatinya berdebar. "Jika itu tugas saya akan pergi." Tetapi jauh di lubuk hatinya, Emma tahu dirinya menerima bukan hanya karena tugas, melainkan karena ia berharap perjalanan ini memberi jawaban atas kegelisahan yang selama ini tak bisa ia pahami. Malamnya, Emma duduk di ranjang dan memandang koper kosong di lantai. Ia menarik napas panjang. Perjalanan ini akan menjadi pertama kalinya ia keluar dari Eropa. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di sana. Namun semakin ia memikirkan, semakin kuat rasa penasaran itu tumbuh. Ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang pesantren. Gambar-gambar yang muncul membuatnya tertegun. Bangunan sederhana, anak-anak perempuan berjilbab, suasana belajar yang hangat, kegiatan ibadah yang teratur.
Bukan gambaran menakutkan seperti yang sering diberitakan media barat. Justru terlihat damai, tenang, dan penuh kebersamaan. Emma menatap layar lama sekali. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Apakah aku akan menemukan kedamaian di sana? Pertanyaan itu muncul begitu saja, dan Emma menutup laptopnya perlahan. Malam itu ia sulit tidur. Banyak yang berkecamuk di pikirannya, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, hatinya terasa hidup. Hari keberangkatan pun tiba. Jemaat gereja mengantar Emma ke bandara. Ia tersenyum, tetapi hatinya dipenuhi emosi campur aduk. Takut, penasaran, dan entah sedikit bahagia. Dalam pesawat, Emma memandang awan-awan yang menyapu jendela. Ia merasa sedang meninggalkan bagian hidupnya yang sangat lama ia jalani. Bukan berarti ia membencinya, tetapi ia tahu ada sesuatu yang menantinya di depan sana. Sesuatu yang bahkan belum dapat ia bayangkan. Setelah perjalanan panjang, Emma akhirnya tiba di Indonesia. Udara hangat menyambutnya begitu ia melangkah keluar dari terminal bandara. Aroma rempah, suara ramai, dan senyum orang-orang yang ditemuinya membuatnya sedikit terpesona. Negara ini jauh lebih hidup daripada yang ia bayangkan. Dari bandara, ia dijemput oleh seorang wanita berhijab anggun bernama Ustazah Rahma, yang akan menjadi pendampingnya selama di pesantren. "Selamat datang di Indonesia, Miss Emma," ucap Ustazah Rahma dengan senyum tulus. Emma tersenyum gugup. "Terima kasih, saya senang bisa berada di sini." Perjalanan ke pesantren memakan waktu beberapa jam. Sepanjang perjalanan, Emma melihat pemandangan hijau, rumah-rumah sederhana, dan anak-anak kecil yang melambaikan tangan ke arah mobil. Semua terasa hangat. Lebih hangat dari kampung halamannya sendiri. Saat mobil memasuki gerbang pesantren, Emma menganga kecil. Bangunannya sederhana, tapi suasananya terasa damai. Di halaman, puluhan santri putri tersenyum dan melambaikan tangan ketika melihat kedatangan mereka. "Selamat datang, Miss Emma," seru beberapa santri dalam bahasa Inggris terbata-bata. Emma tersentuh. Ia tidak menyangka akan disambut sedemikian ramah. Saat malam tiba dan segala aktivitas pesantren mereda, Emma duduk di kamarnya yang sederhana. Dindingnya putih, ranjangnya kecil, dan suasananya tenang. Namun dari luar jendela, ia mendengar suara lantunan Al-Quran yang merdu, dibacakan oleh para santri sebelum tidur. Suara itu begitu lembut, ritmis, dan penuh ketenangan. Emma menutup matanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan sesuatu yang hilang dari hidupnya, kedamaian. Dan disinilah perjalanan baru Emma Clarkson dimulai, perjalanan yang akan mengubah segalanya. Udara sore menyambut Emma Clarkson saat mobil yang ditumpanginya berhenti di depan gerbang pesantren. Suaranya riuh dengan tawa santri, suara sandal berlari, dan obrolan yang berbaur dengan aroma masakan dari dapur umum. Bagi Emma, semua ini terasa begitu asing, tetapi anehnya, justru terasa menghangatkan. "Selamat datang, Miss Emma," ujar Ustazah Rahma sambil membuka pintu mobil. "Ini rumah kami, dan selama beberapa minggu ke depan, rumah Anda juga." Emma tersenyum, meski jantungnya berdebar. "Terima kasih, Ustazah. Tempat ini terlihat hidup." Ustazah Rahma tertawa kecil. "Ya, pesantren memang selalu hidup. Tidak pernah benar-benar sepi." Begitu Emma melangkah keluar, beberapa santri yang sedang menyapu halaman menghentikan aktivitas mereka dan menatap dengan mata berbinar. Mereka berbisik satu sama lain, saling menyenggol bahu, lalu perlahan mendekat. "Halo, Miss Emma," seru seorang gadis kecil berusia sekitar 13 tahun, dengan jilbab biru langit. Emma terkejut mendengar sapaan itu. "Hello, what's your name?" tanyanya ramah. "Nama saya Lala," jawab gadis itu bangga, sementara teman-temannya tertawa melihat keberaniannya. Emma ikut tersenyum. Ada sesuatu yang polos dan tulus dari para santri itu, membuat hatinya langsung luluh. Setelah penyambutan singkat, Ustazah Rahma mengajak Emma berkeliling pesantren. Mereka melalui lapangan kecil, ruang kelas, dapur umum, dan masjid putri. "Ini ruang kelas kami," ujar Ustazah Rahma sambil membuka pintu. Beberapa santri sedang belajar, dan begitu melihat Emma, mereka kembali tersenyum. Emma mengangguk kecil ke arah mereka.
Sangat disiplin dan tenang, katanya kagum. Alhamdulillah, jawab Ustazah Rahma dengan senyum tulus. Kami berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman. Tidak mewah, tapi insya Allah membawa ketenangan. Kata insya Allah itu masuk ke telinga Emma dengan lembut, seperti kata yang penuh harapan. Ia belum memahami betul artinya, tetapi nada yang meluncur dari mulut Ustazah Rahma membuatnya merasa damai. Setelah itu, mereka menuju kamar yang telah disiapkan untuk Emma. Ruangannya sederhana, satu tempat tidur kayu, satu lemari kecil, dan jendela menghadap halaman pesantren. Tidak ada AC, tidak ada perabot mewah. Namun begitu ia masuk, Emma merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Jika butuh sesuatu, silakan panggil saya, ujar Ustazah Rahma. Para santri juga akan dengan senang hati membantu. Emma meletakkan kopernya dan mengangguk. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai kebaikan ini. Sebelum keluar, Ustazah Rahma kembali tersenyum. Miss Emma, di sini kami memperlakukan tamu seperti keluarga. Semoga Anda merasa nyaman. Saat pintu ditutup, Emma menarik napas panjang. Ia menyentuh kain sarung bantal yang sederhana dan menatap jendelanya. Ada suara angin yang membawa bau tanah, suara ayam di kejauhan, dan tawa para santri yang terdengar samar. Semua terasa damai, lebih damai daripada biara tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Sore mulai berubah menjadi malam. Ketika adzan maghrib berkumandang dari masjid kecil di tengah pesantren, Emma tertegun. Nada adzan yang melantun lembut membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tidak mengerti bahasa Arab, tetapi suara itu seperti memanggil hati kecilnya. Para santri berlarian kecil menuju masjid, tertib dan rapi berbaris. Emma memperhatikan dari jendela. Ada ketenangan yang terpancar dari wajah-wajah muda itu. Ketika mereka mulai salat berjamaah, ruangan itu tampak bagaikan lukisan kedamaian. Emma duduk di lantai kamarnya, menatap tanpa kedip. Ia tidak pernah melihat ibadah seperti ini sebelumnya. Gerakan yang seragam, penuh ketundukan, dan keheningan yang membuat hati bergetar. Betapa damainya, gumam Emma tanpa sadar. Ada sesuatu di dadanya yang bergerak, seperti lapisan debu lama sedang tersingkap. Setelah salat maghrib, para santri berkumpul di aula kecil untuk membaca Al-Quran bersama. Lantunan suara mereka terdengar mengalun sampai ke kamar Emma. Ia membuka jendelanya sedikit agar bisa mendengarkan lebih jelas. Lantunan itu tidak sekadar bacaan. Itu seperti melodi yang mengusap hatinya yang selama ini kering. Emma memejamkan mata, membiarkan suara itu masuk dan memenuhi ruang-ruang kosong dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Emma merasa tenang. Bukan tenang karena kewajiban, bukan tenang karena rutinitas, tapi tenang karena hatinya disentuh sesuatu yang tidak ia mengerti. Tanpa sadar, air matanya mengalir satu tetes. "Apa yang membuatku merasa seperti ini?" bisiknya. Ia tidak tahu jawabannya, tapi ia tahu, malam itu hatinya mulai membuka diri. Ketika lantunan Al-Quran selesai, beberapa santri mengetuk pintu kamarnya. "Miss Emma, boleh kami masuk?" tanya suara lembut dari luar. Emma membuka pintu dan melihat gadis-gadis muda dengan senyum ramah. "Kami ingin memberi ini," kata seorang santri sambil menyerahkan sepiring kecil gorengan hangat. "Buat malam pertama Miss Emma di sini. Ini buatan dapur pesantren," tambah santri lain. "Semoga suka." Emma menerimanya dengan haru. "Terima kasih. Kalian sangat baik." Para santri duduk sebentar, bertanya tentang Inggris, musim salju, dan makanan barat. Emma menjawab sambil tertawa kecil. Suasana begitu hangat, seperti keluarga yang sudah lama ia kenal. Sebelum pergi, Lala, gadis kecil yang pertama menyapanya, berkata, "Miss Emma, kalau butuh teman, panggil saja kami, ya." Emma menahan air mata. "Terima kasih, Lala. Kalian membuat saya merasa tidak sendirian." Setelah mereka pergi, Emma duduk di ranjangnya sambil memegang piring gorengan itu. Ia tersenyum. Malam pertamanya di pesantren bukan malam yang penuh ketakutan seperti yang dibayangkan orang-orang di negaranya. Justru penuh dengan kebaikan, kehangatan, dan ketulusan. Saat lampu-lampu pesantren mulai dimatikan, Emma kembali mendengar suara mengaji terakhir malam itu, suara lembut yang penuh kedamaian. Ia memeluk lututnya, menunduk,
dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin, inilah tempat yang selama ini aku cari. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal pasti, hatinya mulai menyatu dengan suasana pesantren ini, dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya telah masuk ke jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi pertama Emma Clarkson di pesantren dimulai dengan suara lembut ketukan pintu. Ia mengerjapkan mata, masih setengah sadar. Udara pagi yang sejuk masuk dari jendela yang sedikit terbuka. "Miss Emma, sudah subuh." Suara Lala terdengar dari luar. "Kami mau ke aula untuk mengaji pagi. Kalau Miss ingin ikut melihat, boleh." Emma bangun perlahan, tersenyum kecil. Ia tidak terbiasa bangun sepagi ini kecuali saat kegiatan khusus di biara. Tapi ajakan itu terasa hangat, membuatnya enggan menolak. "Baik, Lala. Terima kasih," jawab Emma sambil merapikan rambut pirangnya yang tergerai. Ia mengenakan pakaian sederhana dan melangkah keluar. Udara pagi menyapa wajahnya, terasa dingin namun menyenangkan. Cahaya fajar masih samar, dan terlihat para santri berjalan rapi menuju aula sambil membawa mushaf mereka. Emma mengikuti dari belakang. Suasana terasa tenang, bahkan suara langkah kaki para santri seakan membawa energi yang menyejukkan. Di aula, para santri duduk melingkar dalam kelompok-kelompok kecil. Seorang ustazah memandu mereka membaca Al-Quran, sementara santri lain menyimak dengan wajah serius namun damai. Lantunan ayat suci itu bergema lembut, mengisi ruangan dengan ketenangan yang tidak pernah Emma rasakan sebelumnya. Emma duduk di sudut aula, memperhatikan dengan hati yang tergerak. Lala duduk di dekatnya dan berbisik, "Setiap pagi kami membaca Al-Quran bersama." Rasanya membuat hati tenang. Emma tersenyum. "Saya bisa merasakannya." Ia tidak mengerti satu huruf pun dari bacaan itu, namun suara itu seakan berbicara langsung pada jiwanya. Seolah setiap nada membawa pesan kedamaian yang lebih kuat dari kata apapun. Saat kegiatan selesai, para santri bersalaman sambil tersenyum, saling memberi semangat untuk menjalani hari. Emma memperhatikan kebiasaan kecil itu dan merasa ada sesuatu yang indah. "Kalian selalu ramah satu sama lain," ucap Emma pada Lala. "Ustazah bilang, senyum itu sedekah," jawab Lala polos. Sederhana, tapi kata-kata itu menampar lembut hati Emma. Selepas mengaji, para santri menuju dapur umum untuk membantu menyiapkan sarapan. Emma duduk di bangku panjang, memperhatikan bagaimana mereka bekerja sama tanpa diperintah keras. Ada yang memotong sayur, ada yang memasak, mencuci piring, dan mengatur meja makan. "Miss Emma," panggil seorang santri bernama Santi, "mau coba bantu memotong sayur?" Emma tertawa kecil. "Saya tidak terlalu pandai memasak, tapi saya mau mencoba." Para santri bertepuk tangan kecil, membuat Emma tersipu. Santi mengajari Emma cara memotong bayam, membuang batang keras, dan merapikan daun. Meski gerakan Emma canggung, para santri tidak menertawainya. Mereka malah memberi semangat. "Bagus, Miss. Sedikit lagi rapi," ujar Santi. "Pelan-pelan saja, Miss," tambah santri lain. Emma merasa hangat. Dulu di biara, pekerjaannya sangat terstruktur dan formal. Tapi di sini, semuanya terasa seperti keluarga yang saling membantu. Saat sarapan, para santri duduk berjajar di lantai. Mereka menunggu dengan sabar sampai semua mendapat makanan. Tidak ada yang mendahului, meski wajah mereka menunjukkan lapar. Emma bertanya pelan pada Ustazah Rahma, mengapa mereka tidak langsung makan. Ustazah Rahma menjawab lembut, "Kami diajari untuk mendahulukan kebersamaan. Makan itu bukan hanya soal mengisi perut, tetapi tentang menghargai satu sama lain." Emma menatap para santri itu lagi. Ada pelajaran moral di balik semua kebiasaan kecil ini, sesuatu yang tidak pernah ia lihat secara konsisten di tempat lain. Setelah sarapan, Emma mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ia duduk di belakang kelas bahasa Arab, memperhatikan para santri yang mengucap huruf-huruf asing dengan penuh semangat. Ketika pelajaran selesai, seorang santri bernama Rani menghampirinya. "Miss Emma, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu," jawab Emma ramah. "Apakah di Inggris juga ada sekolah seperti ini?" Emma tersenyum lembut. Tidak seperti ini. Sekolah di sana lebih fokus pada akademik.
Tapi tidak ada suasana hangat seperti pesantren ini. Rani mengangguk, tersenyum bangga. Pesantren mengajarkan kami akhlak juga, Miss. Kata ustazah, ilmunya penting, tapi hati yang bersih lebih penting. Perkataan itu membuat Emma terdiam. Hati yang bersih. Ia tidak pernah mendengar kalimat itu diajarkan secara formal di gereja atau sekolah agama di Inggris. Mereka lebih fokus pada doktrin, ritual, dan aturan. Padahal, kebiasaan kecil yang ia lihat di pesantren justru menunjukkan betapa pentingnya kebaikan hati dalam kehidupan sehari-hari. Siang itu, Emma duduk di bawah pohon mangga besar di halaman pesantren sambil melihat para santri bermain dan menghafal pelajaran. Ia mengingat kembali rutinitas hidupnya sebagai biarawati, rapi, teratur, disiplin, tetapi sering membuat hatinya sesak. Di sini, disiplin tetap ada, tapi disertai keceriaan, kebersamaan, dan rasa saling peduli yang tulus. Emma memejamkan mata. Ada getaran halus di dadanya setiap kali melihat para santri bertindak dengan akhlak yang baik. Bukan karena aturan, tetapi karena cinta dan ketulusan. Miss Emma, boleh saya duduk? Suara lembut itu datang dari Ustazah Rahma. Tentu, Ustazah. Ustazah Rahma duduk di sampingnya. Bagaimana hari pertama Anda mengamati kegiatan pesantren? Emma butuh beberapa detik untuk merangkumnya. Semuanya sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Saya melihat hal-hal kecil yang menyentuh hati saya. Contohnya, tanya Ustazah sambil tersenyum. Emma berpikir. Senyum para santri, cara mereka saling membantu, kesabaran mereka, dan cara mereka membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan. Saya merasa ada sesuatu yang hangat di sini. Ustazah Rahma menatapnya lembut. Itulah Islam, Miss Emma. Islam bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang akhlak, tentang bagaimana kita memperlakukan sesama dengan kasih sayang. Kalimat itu masuk ke hati Emma seperti angin sejuk. Ia merasakan kebenaran dalam kata-kata itu, meski belum memahami keseluruhannya. Menjelang sore, para santri kembali mengaji di masjid kecil. Emma duduk di belakang, mengamati. Senyum mereka, adab mereka, tata cara mereka memasuki masjid, semuanya terlihat indah. Saat jemari kecil Lala membalik halaman mushaf dengan hati-hati, Emma merasa dadanya kembali bergetar. Bagaimana mungkin anak-anak ini begitu tenang? Pikirnya. Ketika lantunan ayat kembali bergema, Emma merasakan sesuatu mengalir lembut di hatinya. Ia menutup mata, larut dalam suara-suara itu yang menenangkan. Ada sesuatu yang sedang berubah di dalam dirinya. Ia belum tahu apa, tapi ia merasakannya dengan sangat jelas. Malam itu, saat lampu dipadamkan, Emma duduk sendirian di ranjangnya. Ia memikirkan semua hal yang ia lihat hari itu. Kebiasaan kecil, akhlak para santri, kesederhanaan pesantren yang penuh kehangatan. Jika kebaikan bisa sesederhana ini, mengapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Bisiknya. Untuk pertama kalinya, hatinya merasakan cahaya kecil, cahaya yang belum sepenuhnya ia pahami, tapi ia tahu, cahaya itu bukan datang dari doktrin, melainkan dari akhlak dan ketulusan orang-orang yang ia temui di sini. Dan sejak hari itu, Emma Clarkson mulai melihat pesantren bukan sebagai tempat asing, tetapi sebagai rumah baru bagi hatinya. Hari-hari pertama Emma Clarkson di pondok pesantren Putri Az-Zahra terasa begitu berbeda dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Tidak ada lonceng gereja pagi, tidak ada nyanyian pujian, tidak ada salib di dinding kamarnya. Sebagai gantinya, ia dibangunkan oleh suara lembut para santri yang mengaji menjelang subuh. Suara itu, entah kenapa, membuat hatinya merasa hangat. Ada kedamaian yang tak pernah ia dapatkan bahkan ketika tinggal di biara. Namun ada pula perasaan asing yang sulit dijelaskan. Ia masih sering bertanya-tanya dalam hati. Mengapa aku merasa nyaman di tempat ini? Padahal aku hanya ingin beristirahat dari semua tekanan hidupku. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan angin sore membawa aroma tanah yang basah setelah hujan gerimis, salah satu pengurus pondok mengetuk pintu kamar tamu tempat Emma menginap. Emma, panggilnya dengan sopan, Ustazah Maryam ingin bertemu denganmu di pendopo. Emma terkejut. Sejak tiba di pesantren 2 minggu lalu, ia hanya melihat ustazah itu dari kejauhan. Seorang perempuan berusia sekitar 50-an, berwajah teduh dan berpenampilan sederhana,
tetapi wibawanya terasa kuat. Para santri sangat menghormatinya. Dengan langkah hati-hati, Emma berjalan menuju pendopo. Hujan tipis membuat udara terasa sejuk. Di pendopo, Ustazah Maryam duduk sambil membaca buku. Ketika Emma datang, Ustazah itu tersenyum. "Silakan duduk, Emma." Emma duduk, mencoba terlihat tenang walaupun hatinya berdebar. "Aku dengar kamu sudah di sini cukup lama," kata Ustazah Maryam pelan. "Dan para santri sangat menyukaimu." Emma tersenyum malu. "Mereka baik sekali, Bu. Saya tidak menyangka akan diperlakukan sehangat ini." "Dan aku juga mendengar," lanjut Ustazah Maryam sambil menutup bukunya, "bahwa kamu berasal dari keluarga Kristen yang taat, pernah menjadi biarawati, dan sedang mengalami pergolakan batin." Emma menelan ludah. Ia tak tahu harus bicara apa. "Aku tidak memaksa kamu bercerita," kata Ustazah Maryam lembut. "Tapi jika kamu ingin melepaskan bebanmu, aku di sini mendengarkan." Kelembutan suara itu membuat dinding pertahanan Emma runtuh. Hatinya yang selama ini penuh keraguan, cemas, dan rasa bersalah seakan menemukan tempat aman untuk beristirahat. "Ustazah," suara Emma bergetar. "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Saya lahir dalam keluarga Kristen, saya mengabdi di gereja bertahun-tahun. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali menginjak Indonesia, hati saya terasa goyah. Semua yang saya percayai dulu, rasanya seperti mulai berubah." Ustazah Maryam mendengarkan tanpa memotong. Emma melanjutkan, "Saya sering merasa Tuhan jauh dari saya. Bahkan ketika berdoa pun, saya merasa tidak didengar. Tapi di sini, ketika mendengar santri mengaji, melihat mereka sholat bersama, saya merasakan ketenangan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Tapi saya takut. Takut dikira mengkhianati keyakinan saya. Takut membuat keluarga saya marah." Air mata meluncur di pipinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Emma menangis tanpa menahan diri. Ustazah Maryam meraih sapu tangan dan mengulurkannya. "Emma, kau bukan sedang mengkhianati siapapun. Kau hanya sedang mencari kebenaran untuk hatimu sendiri. Tapi saya bingung, mengapa hati saya seolah tertarik dengan Islam." Ustazah Maryam tersenyum lembut. Karena hati yang tulus selalu tertarik pada kebenaran, sekalipun ia belum mengenal nama kebenaran itu. Emma menatap ustazah itu, tidak mengerti. "Ketahuilah," lanjut Ustazah Maryam, "hidayah itu bukan paksaan. Ia adalah tamu. Ia datang ketika hati seseorang sedang rapuh dan mencari pegangan. Tapi hidayah juga tidak memaksa untuk diterima. Ia hanya mengetuk. Kamu sendirilah yang harus membuka pintu itu." Ucapan itu membuat napas Emma tercekat. Ia merasa seperti sedang mendengarkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang selama bertahun-tahun ia cari dalam kebingungan. "Emma," kata Ustazah Maryam pelan, "aku tidak menyuruhmu memeluk Islam. Tidak ada seorang pun di sini yang akan memaksa. Tapi aku mengajakmu mengenal Islam bukan dari apa kata dunia, bukan dari apa kata media, bukan dari kecurigaan atau prasangka. Kenalilah dari sumbernya dan dari hati yang jernih." Emma mengangguk. Kata-kata itu terasa menenangkan. "Aku melihat sorot matamu," lanjut sang ustazah. "Ada banyak luka, banyak pertanyaan, dan banyak rasa bersalah yang kamu simpan sendiri. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak jauh darimu. Dalam Islam, Tuhan lebih dekat daripada urat leher manusia. Dia melihatmu, mendengarmu, tahu pergolakan hatimu." Emma menutup mulutnya dengan tangan. Ucapan itu membuat dadanya seperti tersengat haru. "Selama ini saya merasa Tuhan jauh dari saya," ucap Emma lirih. "Karena kamu terlalu sibuk mencarinya dengan cara yang menyakitimu," jawab Ustazah Maryam. "Cobalah mendekat dengan cara yang memberi kedamaian." Emma terdiam lama. Suasana pendopo hening, hanya terdengar suara angin menembus sela-sela kayu dan suara santri tertawa kecil di kejauhan. Hatinya perlahan mulai terasa lebih ringan. "Jika kamu bersedia," ujar Ustazah Maryam dengan nada hati-hati, "aku ingin mengajakmu belajar sedikit tentang Islam. Tidak untuk mengubah keyakinanmu, tapi agar hatimu punya bekal saat mencari jawaban." Emma mengusap mata yang basah. Saya ingin belajar, Ustazah. Saya ingin tahu mengapa hati saya tidak bisa tenang sejak sampai di sini."
Ustazah Maryam tersenyum hangat. Baik, kita mulai perlahan. Tidak harus banyak. Cukup 1 pelajaran setiap hari. Dan kamu bebas bertanya apa saja. Untuk pertama kalinya sejak lama, Emma merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Tanpa menilai, tanpa memaksa, dan tanpa menggurui. Pertemuan sore itu menjadi titik balik yang tak pernah ia duga. Sebuah percakapan yang sederhana, tetapi membuat pintu-pintu hatinya mulai terbuka. Saat ia berjalan kembali ke kamarnya, hujan gerimis telah berhenti. Langit sore berubah keemasan. Cahaya itu jatuh ke halaman pesantren, membuat segala sesuatu terlihat damai. Emma menatap langit dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa Tuhan mungkin tidak jauh darinya. Dan di pesantren kecil ini, ia mungkin akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Sejak percakapan panjangnya dengan Ustazah Maryam, hari-hari Emma Clarkson di pondok pesantren Putri Az-Zahra berubah perlahan, namun terasa sangat berarti. Hatinya, yang sebelumnya penuh kebingungan dan rasa bersalah, mulai menemukan ruang untuk bernapas. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh bukan karena ingin ikut kegiatan santri, tetapi karena ia ingin merasakan kembali kedamaian yang muncul dari suara lantunan Al-Quran. Entah mengapa, suara itu seperti menenangkan lapisan terdalam dari jiwanya. Ia duduk di beranda kamar, memeluk lutut sambil mengamati para santri berbaris menuju masjid kecil. Lampu-lampu temaram di jalan, setapak membuat suasana terasa lembut. Aku tidak tahu kenapa hatiku tenang sekali, gumamnya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Setiap sore, Ustazah Maryam mengajarinya hal-hal dasar tentang Islam. Pelajaran pertama yang ia dapat adalah tentang konsep tauhid. Keyakinan bahwa Tuhan itu satu, dekat, dan selalu mendengar. Sebenarnya dalam agama sebelumnya aku percaya Tuhan, kata Emma suatu sore. Tapi aku sering merasa Tuhan jauh. Seolah-olah aku berdoa pada sesuatu yang tidak mendengarkanku. Ustazah Maryam hanya tersenyum. Karena kamu dulu berdoa dengan rasa takut. Cobalah sekarang belajar berdoa dengan rasa cinta. Ucapan itu membuat Emma tertegun. Selama ini, ia memang selalu menganggap Tuhan sebagai sosok yang harus ia takuti agar tidak dihukum. Ia selalu merasa bersalah, tidak cukup baik, tidak cukup suci. Di pesantren ini, pemahaman itu perlahan berubah. Perubahan kecil pada diri Emma mulai terlihat bukan hanya dari cara ia berpikir, tetapi juga dari caranya memandang kehidupan sehari-hari. Suatu pagi, ketika ia berjalan-jalan di halaman pesantren, ia melihat seorang santri kecil bernama Amira kesulitan menjemur pakaian yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Emma mendekat dan membantu. "Terima kasih, Kak Emma," kata Amira tersenyum cerah. Wajah mungil itu tampak polos dan tulus sekali. Kehangatan itu mengalir ke hati Emma. "Kenapa kamu selalu tersenyum?" tanya Emma penasaran. "Bahkan ketika kamu sedang kelelahan." Amira mengangkat bahu. "Ustazah pernah bilang, kalau kita bersyukur, Allah kasih kita ketenangan. Tapi kalau kita mengeluh, hati kita jadi capek sendiri." Jawaban sesederhana itu, dari seorang anak kecil, mampu membuat mata Emma memanas. Betapa sederhana, tapi sangat dalam, ucapnya sambil menahan haru. Suatu malam, Emma mengalami kejadian kecil yang mengubah cara pandangnya tentang doa. Hari itu ia merasa sangat gelisah. Ia memikirkan keluarganya di Inggris, ibu yang religius, ayah yang konservatif, dan para suster di biara yang pasti akan kebingungan jika tahu keadaan hatinya sekarang. Rasa takut itu membuatnya sesak. Ia duduk di pinggir ranjang, meremas jemarinya. "Aku hanya ingin tahu apa yang harus kulakukan. Tuhan, berikan aku petunjuk," bisiknya dalam bahasa Inggris. Setelah berdoa dengan sederhana, doa yang bukan doa Kristen maupun Islam, hanya ucapan jujur dari hatinya sendiri, ia berjalan keluar kamar untuk menghirup udara malam. Tidak jauh dari sana, ia melihat beberapa santri masih mengaji di serambi masjid. Suara mereka lembut, teratur, dan menenangkan. Ketika Emma duduk di tangga serambi sambil mendengarkan, salah satu santri membaca ayat yang meluncur begitu merdu. Walaupun Emma belum mengerti maknanya, lantunan itu membuat hatinya merinding dan tenang dalam waktu bersamaan. Tak lama kemudian, Ustazah Maryam mendekat. "Kenapa belum tidur?" tanyanya lembut. Emma tersenyum tipis. "Saya gelisah.
Tapi entah kenapa, saat mendengar suara mengaji itu, saya merasa seperti mendapat jawaban. Ustazah. Jawaban seperti apa? Emma memegang dadanya sendiri. Jawaban bahwa Tuhan tidak meninggalkanku. Ustazah Maryam menatapnya penuh kasih. Itu salah satu bentuk hidayah, Emma. Ia datang bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk mimpi, tapi dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba. Emma tidak bisa berkata-kata. Air matanya kembali jatuh tanpa ia sadari. Perubahan dalam diri Emma semakin terlihat ketika ia mulai meminta diajari cara membaca huruf hijaiyah. Ia duduk bersama santri-santri kecil, memegang buku Iqra, sambil tersenyum malu. "Emma-san, bukan Ba, itu Thea," kata salah satu santri sambil tertawa kecil. Emma juga ikut tertawa. Maaf, lidahku kaku." Namun ia tidak menyerah. Setiap malam, diam-diam ia berlatih lagi di kamar tamu. Terkadang suara pelafalannya terdengar lucu, tapi ia terus mencoba. Dan pada suatu sore, ia berhasil membaca rangkaian huruf dengan benar untuk pertama kalinya. "Itu bagus sekali, Emma," puji Ustazah Maryam. Raut wajah Emma langsung bersinar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bangga pada dirinya sendiri bukan karena ia mengikuti peraturan ketat, tetapi karena ia sungguh-sungguh belajar dari hati. Keajaiban kecil lainnya terjadi ketika ia mengikuti kegiatan bakti sosial pesantren ke desa sekitar. Ia melihat bagaimana para santri memberikan makanan kepada warga miskin tanpa mengharapkan apapun. Bahkan santri kecil seperti Amira begitu bersemangat membantu. Dalam perjalanan pulang, Emma berkata lirih, agama ini mengajarkan cinta yang sangat nyata. Ustazah Maryam menoleh. Ya, cinta kepada Tuhan selalu tercermin pada cara manusia mencintai sesamanya. Emma menatap para santri di depan mereka. Saya baru tahu, rasa rindu kepada Tuhan bisa muncul dari hal-hal sederhana seperti ini. Pada malam harinya, Emma duduk sendiri di beranda. Lampu-lampu pesantren memancarkan cahaya kuning yang menenangkan. Ia memejamkan mata dan membatin, apakah aku sedang jatuh cinta pada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kutahu? Hatinya terasa lebih ringan, seolah-olah semua beban yang dulu menekan dadanya sedikit demi sedikit terangkat. Ia tidak tahu apakah ia akan memeluk Islam atau tidak. Tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia sedang dipandu ke arah yang membuatnya merasa damai. Dan kedamaian itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Emma menarik napas panjang, tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa dengan penuh keyakinan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak pernah benar-benar pergi. Hari-hari Emma Clarkson di pesantren semakin damai, namun kedamaian itu mulai diuji ketika ia menerima sebuah pesan dari Inggris. Sore itu, ia baru saja selesai membantu beberapa santri kecil membersihkan perpustakaan pesantren. Ia merasa lelah tetapi senang. Saat kembali ke kamarnya, ponselnya berbunyi. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sejenak. Mother. Ibu kandungnya. Emma membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Emma, kami mendengar kabar dari pihak gereja. Mereka bilang kamu meninggalkan biara tanpa penjelasan. Apa yang terjadi? Kami khawatir. Tolong segera telepon kami. Dada Emma langsung sesak. Ia menutup mulut dengan kedua tangan, mencoba menahan emosi yang datang tiba-tiba. Selama ini, ia memang belum memberitahu keluarga tentang keberadaannya di pesantren. Ia hanya bilang sedang melakukan perjalanan rohani ke Asia. Ia belum siap menjelaskan bahwa hatinya sedang goyah terhadap keimanan lamanya. Dengan napas pendek, ia menekan tombol panggilan. Butuh waktu beberapa detik sebelum suara ibunya terdengar. Emma, suara itu terdengar tegang. Mater, iya, ini aku, jawab Emma lirih. Emma Clarkson. Apa yang kau lakukan? Pastor John mengatakan kau meninggalkan tugas tanpa izin. Kau tidak kembali ke biara. Kau tidak memberikan kabar selama berminggu-minggu. Suara ibunya meninggi, penuh kecemasan sekaligus kemarahan. Emma memejamkan mata. Mother, aku hanya butuh waktu. Aku merasa tertekan. Tertekan? Emma, kau sudah berjanji pada gereja. Kau mengabdikan hidupmu untuk Tuhan. Mengapa pergi tanpa penjelasan? Emma menelan air liur.
Ia tahu ini akan sulit. Aku pergi karena aku merasa kehilangan kedamaian di sana. Aku tidak bisa menemukan jawaban atas kegelisahan hatiku. Ada keheningan beberapa detik. Kegelisahan apa? Suara ibunya lebih lembut, tapi tetap kaku. Emma menarik napas panjang. Mother, aku tinggal sementara di sebuah pondok pesantren di Indonesia. Diam. Hening yang sangat panjang. Lalu ibunya berbicara, suaranya berubah tajam, penuh keterkejutan dan ketakutan. Pondok. Apa? Emma, apakah itu tempat orang-orang Muslim itu? Emma menutup mata rapat. Ia tahu reaksi ini akan datang. Iya, Mother. Tapi aku hanya mencari ketenangan. Mereka baik. Mereka membantuku. Emma, tidak. Kau tidak boleh dekat dengan mereka. Suara ibunya bergetar. Kau dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kau dibaptis, kau dibimbing, kau bahkan memilih menjadi biarawati. Dan sekarang kau tinggal di tempat agama lain. Emma tahu keluarganya sangat konservatif. Di keluarganya, agama bukan sekadar keyakinan, tetapi identitas. Mother, tolong dengarkan aku dulu, pinta Emma pelan. Tidak, Emma, kau pasti sedang bingung. Kau harus pulang. Sekarang juga. Kau harus kembali ke gereja dan berbicara dengan pastor. Kau tidak boleh terpengaruh oleh ajaran mereka. Air mata Emma jatuh. Ia tidak menyangka ibunya akan sekeras ini. Aku hanya ingin mencari Tuhan dengan caraku sendiri. Aku ingin menemukan kedamaian yang hilang. Kedamaian? Tuhan yang benar hanya ada dalam iman kita. Emma, kau tidak boleh ragu. Emma terdiam. Suara ibunya bagaikan pedang yang menusuk ke batinnya. Jika kau terus di sana, lanjut ibunya dengan suara pecah, kau akan menghancurkan keluarga kita. Kau akan membuat kami malu. Tolong, Emma, pulanglah. Emma menutup mulutnya, menahan isak. Mother, aku tidak tahu harus bagaimana. Apa kau ingin meninggalkan agama kita? Suara ibunya semakin lemah, seolah-olah itu adalah hal paling menakutkan di dunia. Emma terdiam. Ia belum ingin membahas sejauh itu. Aku belum memutuskan apapun, jawabnya jujur. Tapi hatiku sedang berproses. Ibunya menangis. Emma, aku mohon, hentikan ini. Jangan lanjutkan. Kau anakku. Aku membesarkanmu dengan ajaran Kristen. Jangan tinggalkan kami hanya karena kebingungan sementara. Istirahatlah. Pulanglah. Kami bisa memperbaiki semua ini. Emma menutup telepon dengan gemetar. Malam itu, Emma duduk lama di beranda kamar. Angin malam menerpa wajahnya, namun hatinya terasa panas oleh rasa bersalah dan bingung. Suara santri mengaji dari kejauhan membuatnya ingin menangis lebih keras. Ia memeluk kedua lutut, menunduk. Aku menyakiti keluargaku. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kebimbangan itu membuat napasnya sesak. Ia merasa berdosa karena mengecewakan keluarga, tetapi ia juga merasa berdosa pada dirinya sendiri jika ia kembali hanya karena tekanan. Tak lama kemudian, langkah-langkah ringan terdengar mendekati beranda. Emma, suara lembut itu milik Ustazah Maryam. Emma buru-buru menghapus air matanya. Ustazah, maaf, saya hanya butuh udara. Saya melihatmu gelisah sejak sore. Ustazah duduk di sampingnya. Ada apa? Emma tak mampu menahan diri. Ia langsung menceritakan semuanya. Telepon dari ibunya, tangisan, tekanan untuk pulang, dan ketakutannya dianggap sebagai pengkhianat keluarga. Ustazah Maryam mendengarkan dengan sabar, tidak sedikit pun memotong. Ketika Emma selesai, ia berkata pelan, Emma, konflik terbesar seorang pencari kebenaran adalah saat hatinya berkata berbeda dengan apa yang orang lain inginkan. Emma menunduk. Orang tuamu marah karena mereka takut kehilanganmu. Mereka masih belum tahu bahwa hatimu hanya sedang mencari kedamaian. Tapi Ustazah, aku merasa bersalah. Perasaan bersalah itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa bersalah menghalangimu dari perjalanan menemukan dirimu sendiri. Emma memejamkan mata. Bagaimana jika aku membuat mereka menderita? Anak yang baik selalu memikirkan orang tuanya, jawab Ustazah Maryam lembut.
Tapi kau juga harus memikirkan jiwamu sendiri. Jika kau tidak damai, bagaimana kau bisa membahagiakan orang lain? Emma terdiam lama. Teruslah berdoa, lanjut sang ustazah. Jika ini memang jalanmu, Tuhan akan melunakkan hati keluargamu. Percayalah. Air mata Emma jatuh lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Ada seseorang yang akhirnya bisa memahami dilema batinnya. Malam itu, Emma berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan dengan doa Kristen maupun Islam, hanya doa seorang manusia yang sangat ingin didengar. Dalam doanya, ia berkata dengan hati yang paling jujur, "Tuhan, tuntun aku, jangan biarkan aku tersesat. Aku hanya ingin dekat denganmu, kemanapun engkau membimbing." Saat itu, perasaannya tidak lagi sesesak sebelumnya. Ia tahu jalannya akan panjang, rumit, dan penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersamanya. Sejak telepon menyakitkan dari ibunya, Emma Clarkson berusaha menata hatinya kembali. Meskipun kata-kata ibunya terus bergema dalam pikirannya, "Kau membuat kami malu, pulanglah." Emma tetap berpegang pada satu hal yang kuat. Ia ingin menemukan Tuhan dengan cara yang paling membuat hatinya damai. Hari-harinya di pesantren kini terasa berbeda. Ia lebih serius dalam belajar, lebih tekun dalam merenung, dan lebih sering menengadahkan doa. Bukan sekadar doa karena kewajiban, tetapi doa yang lahir dari kegelisahan dan harapan. Suatu pagi, Emma duduk bersama santri-santri kecil mempelajari Iqra. Ia mulai mampu membaca huruf hijaiyah dengan lebih lancar. Meskipun logat asingnya masih kental, semangatnya membuat para santri selalu tersenyum ketika mendengarnya berlatih. "Emma-san, coba baca ini," kata salah satu santri, Hana, menunjuk rangkaian huruf. Emma menunduk dan membaca perlahan. "Ba, Bei, Bu," ucapnya dengan penuh konsentrasi. Para santri bertepuk tangan kecil-kecilan. "Bagus sekali, Kak Emma." Emma tertawa kecil. "Aku masih terbata-bata." "Tidak apa-apa," jawab Hana ceria, "yang penting mau belajar." Ucapan itu sederhana, tapi mampu membuat hati Emma hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa belajar bukan karena tekanan, tetapi karena kecintaan. Pada sore harinya, Ustazah Maryam mengajaknya belajar tentang makna solat. "Solat itu bukan sekadar ritual," kata sang ustazah. "Solat adalah cara seorang hamba berbicara dengan Tuhannya. Ia menenangkan hati, membersihkan pikiran, dan menguatkan jiwa." Emma mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. "Ustazah, apakah solat bisa membuat seseorang merasa lebih dekat dengan Tuhan?" tanyanya pelan. "Jika ia dilakukan dengan hati yang hadir, ya, sangat dekat. Tuhan bahkan menjanjikan pertolongan melalui solat." Emma terdiam, lalu mengangguk. "Saya ingin mengerti, bukan hanya teorinya, tetapi perasaan di dalamnya." "Akan tiba waktunya," jawab Ustazah Maryam dengan senyum. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil membuat Emma semakin yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Sore itu, ia tidak sengaja tersandung ketika berjalan di halaman pesantren saat membantu mengangkat kardus buku. Kakinya sedikit terkilir dan ia meringis menahan sakit. Para santri segera menghampiri. "Kak Emma, tidak apa-apa." Emma tersenyum menenangkan meski menahan nyeri. "Aku tidak apa-apa, hanya sedikit sakit." Tanpa diminta, beberapa santri mengambil es batu dan mengompres kakinya. Salah satu santri bahkan membaca doa kecil sambil meniup lembut pergelangan kaki Emma. "Semoga Allah menyembuhkan Kak Emma." Doa santri itu tulus. Emma menatap mereka sambil menahan haru. "Terima kasih, kalian sangat baik." Di gereja atau biara, ia menerima banyak kasih sayang. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di pesantren ini, ketulusan yang murni, yang tidak mengharapkan balasan apapun. Hatinya kembali bergetar. Namun puncak perjalanan spiritualnya terjadi pada suatu malam yang sunyi. Emma merasa sangat lelah, baik fisik maupun batin. Ia memikirkan keluarganya, tekanan ibunya, kebingungan yang belum terjawab, serta ketakutan bahwa ia mungkin benar-benar akan kehilangan keluarganya jika ia memilih Islam. Malam itu, ia berdoa lama. "Tuhan, jika Engkau mendengar,
tunjukkanlah jalanmu padaku. Aku terlalu lemah jika harus berjalan sendiri." Ia menangis sampai tertidur. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang pasir luas. Langitnya sangat biru, gersang, tetapi entah mengapa tidak menakutkan. Ia berjalan tanpa arah, merasa tersesat. Lalu dari kejauhan, ia melihat seorang pria berpakaian serba putih berjalan mendekatinya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi sinarnya membuat Emma merasa aman. Pria itu tidak mengucapkan apapun, hanya mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah sebuah cahaya terang di kejauhan. Cahaya itu begitu lembut namun kuat, seperti memanggilnya. Emma ingin bertanya siapa dirinya, tetapi sebelum ia sempat berbicara, pria itu perlahan menghilang, dan cahaya di kejauhan semakin mendekat. Saat cahaya itu menyentuh wajahnya, Emma merasa dadanya dipenuhi kehangatan yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Ia merasa damai. Ia merasa pulang. Lalu ia terbangun. Air matanya mengalir. Mimpi apa itu? "Tuhan," bisiknya dengan napas tercekat. Keesokan pagi, Emma tampak berbeda. Para santri melihat wajahnya berseri-seri, seolah ada sinar baru dalam sorot matanya. Ia merasa lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Setelah sarapan, Emma menemui Ustazah Maryam di pendopo. "Ustazah, saya ingin menceritakan sesuatu." Emma menuturkan mimpinya dengan suara bergetar. Ustazah Maryam mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk. Setelah Emma selesai, Ustazah berkata, "Emma, jangan terburu-buru menafsirkan mimpi. Tapi mimpi bisa menjadi tanda bahwa hatimu sedang dibimbing." Emma mengerutkan dahi. "Apa artinya, Ustazah?" "Hanya kamu yang bisa merasakannya. Tapi dari yang kau ceritakan, mimpi itu menunjukkan bahwa hatimu sedang menuju cahaya. Cahaya kebenaran." Emma menunduk, air matanya jatuh. "Saya merasa seperti sedang dituntun ke arah yang sangat damai." "Jika hatimu berkata begitu," ujar Ustazah Maryam, "maka ikutilah. Orang yang mencari Tuhan dengan tulus tidak akan dibiarkan tersesat." Emma memegangi dadanya. "Ustazah, saya takut." "Takut adalah bagian dari perjalanan," kata sang ustazah lembut. "Yang penting, jangan berhenti melangkah." Petang hari, Emma duduk di beranda sambil memandang langit jingga. Angin sore mengusap wajahnya. Ia memikirkan mimpinya lagi dan lagi. Ia memikirkan cahaya itu, dan rasa damai yang menyelimutinya. Dalam hatinya muncul keberanian kecil yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Sebentuk tekad yang tumbuh perlahan. Ia tidak tahu apakah ia siap mengambil keputusan besar, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi ingin lari dari panggilan hatinya. Emma Clarkson menatap langit petang yang indah dan berbisik, "Tuhan, aku siap melangkah jika itu jalanmu." Dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti pintu besar menuju kebenaran sedang perlahan terbuka di hadapannya. Hari itu matahari menyinari halaman pondok pesantren putri dengan lembut. Udara pagi terasa hangat, menyapu dedaunan yang bergoyang perlahan seakan ikut merayakan hari yang sangat penting bagi Emma Clarkson. Di aula kecil tempat para santri biasa berkumpul untuk kajian, Madrasah Nurul Iman telah menata ruangan dengan sederhana namun penuh kehangatan. Ada karpet hijau yang bersih, beberapa bunga yang dipetik oleh santri pagi tadi, serta aroma wangi kayu manis dari dapur pondok yang membuat suasana terasa damai. Emma berdiri di depan cermin kecil di kamar tamunya. Tangannya bergetar ketika ia merapikan kerudung putih lembut yang diberikan Bunyai Ma'munah semalam. Kerudung itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjalanan panjang, pencarian batin, dan keberanian untuk mengambil langkah besar. "Emma, sudah siap?" Suara Bunyai terdengar dari luar. Emma menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia membuka pintu dan tersenyum kecil. "I'm ready. Insya Allah." Bunyai merangkul bahunya. "Anak-anak sudah menunggu. Mereka ingin melihatmu mengambil syahadat dengan hati mereka sendiri." Emma mengangguk, dadanya penuh gejolak haru. Ketika Emma memasuki aula, seluruh santri berdiri dan tersenyum cerah. Beberapa dari mereka bahkan tak bisa menyembunyikan rasa bahagia, seolah mereka sedang menyambut anggota keluarga baru. Emma berjalan dengan langkah pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Di depan,
Sudah duduk Kiai Hashim, seorang ulama berwajah teduh yang biasa memimpin pengajian akhlak. Beliau mengangguk ramah ketika Emma mengambil tempat duduk di hadapannya. "Emma Clarkson," ucap beliau lembut, "apa yang ingin kamu lakukan hari ini, nak?" Suara Emma bergetar, tapi matanya yakin. I want to become a Muslim, Kiai." Dengan sepenuh hati. Seluruh ruangan sunyi. Beberapa santri menutup mulut mereka menahan tangis haru. Kiai Hashim tersenyum. "Alhamdulillah. Jika itu keputusanmu, maka ulangilah apa yang saya lafalkan nanti. Tidak perlu terburu-buru." Emma mengangguk. Kalimat syahadat pun dilafalkan secara perlahan. Dalam bahasa Arab, kemudian terjemahannya. Suara Emma terdengar lembut namun penuh getaran keyakinan. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kalimat terakhir terucap, air mata Emma jatuh tanpa bisa ditahan. Pada saat bersamaan, ruangan meledak dengan ucapan, "Alhamdulillah Aah. Selamat datang, Emma." Masya Allah. Beberapa santri menghampiri dan memeluknya satu persatu. Ada yang menangis, ada yang tersenyum sambil memegang tangan Emma erat-erat. Bunyai memeluk Emma dengan hangat. "Nak Emma, mulai hari ini kamu bukan lagi tamu. Kamu keluarga kami." Emma membalas pelukan itu sambil terseduh. "Terima kasih. Pondok ini mengubah hidup saya." Siang itu pondok mengadakan acara kecil-kecilan. Tidak ada pesta besar, tidak ada dekorasi mewah. Hanya makan bersama sambil saling berbagi cerita. Namun bagi Emma, itu adalah salah satu hari paling indah dalam hidupnya. Beberapa santri berkumpul mengerumuninya. "Kak Emma, apa yang paling membuat kakak yakin masuk Islam?" tanya seorang santri bernama Aisyah. Emma tersenyum. "Ketika aku melihat kalian saling tolong, saling hormat, saling jaga, aku merasa damai. Aku melihat Islam bukan dari buku, tapi dari cara kalian hidup." Santri lain bertanya, "Terus Kak Emma gak takut ditinggal keluarganya?" Wajah Emma melembut. Awalnya takut, tapi kedamaian yang Allah beri jauh lebih besar. "Aku percaya, kalau hatiku benar, Allah akan bukakan jalan." Para santri mengangguk kagum, seolah mendengarkan kisah seorang pahlawan. Sore harinya, Emma berjalan mengelilingi halaman pondok sendirian. Ia menyentuh pagar kayu, melihat kamar-kamar kecil para santri, dan memperhatikan pepohonan yang daunnya tertiup angin lembut. Ada rasa hangat yang tidak pernah ia dapatkan selama bertahun-tahun tinggal di biara di Inggris. "Emma," panggil Bunyai yang datang menghampiri, "setelah ini apa rencanamu?" Emma tersenyum pelan. "Saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Ingin memahami Al-Quran, ingin belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Dan, mungkin suatu hari ingin membantu orang lain menemukan kedamaian yang saya rasakan." Bunyai mengangguk senang. "Itu niat yang bagus. Pondok ini selalu terbuka kalau kamu ingin belajar lebih lama." Emma menatap halaman pondok. "Tempat ini, seperti rumah yang tak pernah saya sangka saya miliki." Bunyai memegang tangannya. "Islam bukan sekadar agama, nak. Islam adalah perjalanan menjadi lebih baik setiap hari. Perjalanan yang tidak perlu sempurna, tapi harus ikhlas." Kata-kata itu membuat Emma tersenyum sambil menahan tangis. Malam harinya, Emma duduk di serambi pondok sambil memandangi langit malam yang penuh bintang. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menyapu pepohonan. Ia memeluk dirinya sendiri, merasakan ketenangan yang menyelimuti seperti selimut hangat. "Dear God, thank you," bisiknya dalam bahasa Inggris. "For guiding me here. For showing me a path I've never known." Emma membuka Al-Quran kecil yang diberikan oleh salah satu santri. Di halaman pertama tertulis tulisan tangan. "Untuk Emma Clarkson. Semoga cahaya Islam selalu menjadi pelita dalam hidupmu." Air mata Emma kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena kehilangan atau keresahan, melainkan karena kebahagiaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Emma Clarkson merasa ia tahu kemana ia harus melangkah. Masa depannya mungkin penuh tantangan, terutama ketika harus kembali ke keluarganya di Inggris.
Namun ia yakin bahwa ketenangan yang ia dapatkan di pondok ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Emma menutup Al-Quran itu dan menatap langit sekali lagi. Saya bukan lagi orang yang tersesat, pikirnya. Saya adalah Emma Clarkson, seorang muslimah, seorang pencari kedamaian, dan seseorang yang akhirnya menemukan rumah dalam cahaya yang tak pernah padam. Dan malam itu, tanpa keraguan, Emma tersenyum.